masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang belum dicatat atau salah mencatat. Jadi 90.000 misalnya ya, tapi pada nyatanya kita mencatatnya kebalik 950.000. Nah, itu pasti ada kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu, karena ketika kita salah mencatat, kita harus menyesuaikannya supaya catatan itu benar adanya, nggak sampai salah catat seperti itu. Atau misalnya kayak pendapatan sewa, biasanya kan kalau kita bayar sewa kan, halo, putus-putus, dengar yang lain putus-putus juga suaranya. Oke, saya ulangi, sekarang masih putus-putus. Halo? Oh no, sinyalnya. Sebentar, internetnya lagi slow. Oke, maaf, internetnya tidak stabil. Oke, saya ulangi, bentar ya. Jadi jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan transaksi yang belum dicatat atau salah mencatat. Kayak tadi saya kasih contoh, harusnya 590.000 tapi kita mencatatnya sebesar 950.000. Nah, itu kan salah, berarti harus kita betulkan. Betul. Gini aja, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau misalnya nggak paham, silakan langsung tanya. Soalnya ini memang internet connectionnya nggak seberapa bagus, mohon maaf ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh aja. Nah, ada yang contoh pertama itu pengalokasian harga perolehan aktiva jangka pendek. Pencatatan harga perolehan aktiva jangka pendek perlu dibedakan antara periode akuntansi sekarang dengan periode sebelumnya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, nanti saya jelaskan. Nah, ini ada contoh. Pada tanggal 1 Juni, usaha angkutan kilat membayar sewa untuk 3 bulan sejumlah 1.500.000. Nah, berarti ini tuh sudah dibayar dulu 1.500.000, tapi untuk 3 bulan ke depan. Nah, berarti per bulannya berapa? Kalau 1.500.000, halo, kalau 1.500.000 untuk 3 bulan, berarti per bulannya harusnya bayar sewa berapa? Oke, per bulannya 500.000 kan. Nah, tapi kita ini karena kita berdasarkan accrual basis, kita harus langsung mencatat 1.500.000. Kita catat dulu di sini. Nah, ini jumlah biaya yang dibebankan pada bulan Juni itu kan cuma 500.000. Oleh sebab itu, rekening persekot sewa adalah rekening campuran yang terdiri dari elemen biaya dan elemen aktiva. Maksudnya kenapa kok begitu? Jadi kita punya yang namanya persekot sewa. Persekot sewa itu nama akun untuk ketika kita membayar sewa di muka. Itu namanya persekot sewa. Nah, persekot sewa ini terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen biaya sama aktiva. Kenapa kok gitu? Kalau yang biaya itu berarti untuk yang bulan Juni. Jadi 500.000 yang untuk bulan Juni itu sudah termasuk biaya karena sudah terpakai untuk bulan Juni. Sedangkan kalau yang 1 juta sisanya itu kan masih untuk 2 bulan ke depan, itu masih kita simpan sebagai aktiva. Jadi kita masih punya aktiva sebesar 1 juta itu untuk 2 bulan ke depan. Nah, ini cara mencatatnya. Biasanya ya, halo, dengar suara saya? Biasanya kita mencatat jurnal penyesuaian itu di akhir periode, jadi akhir bulan biasanya.
Nah, ini mencatat elemen biaya tadi. Jadi kan yang harusnya sudah menjadi biaya itu cuman yang bulan Juni, makanya kita catat biaya sewa pada persekot sewa. Berarti untuk yang bulan Juni itu sudah kita akuin sebagai biaya kita, makanya biayanya bertambah, yaitu biaya sewa sebesar 500.000. Ingat, akun normalnya biaya tadi di debit, makanya di sini masuk di debit. Sedangkan persekot sewa tadi kan harusnya di debit sebesar 1,5 juta kan, tapi sekarang berkurang 500.000 karena sudah menjadi biaya, makanya persekot sewanya berkurang sebesar 500.000. Jadi nyatetnya biaya sewa pada persekot sewa sebesar 500.000. Sampai sini paham? Jadi ini untuk menyatat sewa dibayar di muka. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain paham nggak? Oke, yang lain? Mbak, Mas? Monggo kalau yang mau bertanya silakan langsung bertanya. Ya. Enggak, persekot sewa itu tempatnya di debit, Mas. Jadi persekot sewa itu anggapannya kan awalnya kayak aktiva kita kan. Jadi ketika 1,5 juta itu kita bayar di awal, berarti kan kita punya aktiva sebesar 1,5 juta. Itu persekot sewa, berarti makanya masuk di debit. Tapi ketika persekot sewa itu sudah menjadi biaya untuk bulan, misalnya udah bulan Juni tadi, persekot sewa kita berkurang, aktiva kita udah berkurang 500.000 tadi, karena yang 500.000 sudah menjadi biaya kita, karena akhir bulan sudah kayak istilahnya, kalau istilahnya kan emang kita bayar di awal, tapi sudah diakui jadi biayanya itu pada akhir bulan, makanya masuknya di kredit kalau setelah menjadi biaya, tapi awalnya di debit. Jadi akun persekot sewa itu di debit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Persekot sewa itu awalnya di debit, hanya saat ketika sudah diakui sebagai biaya baru masuk kredit. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini mencatat itunya, mencatat buku besar per akunnya tadi kan. Persekot sewa ini awalnya kan 1,5 juta di debit, terus berkurang setelah penyesuaian, berkurang 500.000 jadi 1 juta. Terus penyesuaiannya juga di sini biaya sewa debit 500.000 untuk di buku besarnya. Itu untuk jenis yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, pengalokasian pendapatan yang diterima di muka. Ini hampir sama kayak sewa tadi. Kalau tadi kan kita membayar sewa dulu di muka, kalau ini pendapatan dicatat dulu, pendapatan kita terima dulu. Langsung contoh soal ya. Jadi pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat menerima pendapatan sewa yang diterima di muka untuk 6 bulan sebesar 600.000. Berarti cara mencatat awalnya, jumlah pendapatan sewa 600.000 tersebut harus untuk bulan Juni. Oke. Berarti kan 600.000 untuk 6 bulan. Berarti per bulannya 100.000 ya toh. Pertama kali mencatat itu berarti kas pada pendapatan sewa. Kasnya berapa yo? Pendapatan sewa dibayar di muka, harus ada itunya. Itu kasnya 600.000, pendapatan sewanya segitu. Nah, terus ketika pada akhir bulan ini, atau uang muka pendapatan sewa bisa dibayar di muka, bisa, atau uang muka pendapatan sewa. Nah, ketika pada akhir bulan 100.000 tadi kan sudah diakui menjadi pendapatan, kita mencatatnya seperti ini. Uang muka pendapatan sewa tadi yang awalnya dikredit itu dipindah ke debit karena sudah berkurang, dan itu yang 100.000 kita akui sebagai benar-benar pendapatan sewa sebesar 100.000, bukan pendapatan sewa dibayar di muka. Paham ya? Jadi kan kalau tadi pertama kali transaksi itu terjadi kan kas pada pendapatan sewa dibayar di muka, atau